Malam ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol, lebih tepatnya diskusi. Saya Bayu Murti dan Anda sedang berada di channel Soft Skills with Me. Rekan-rekan sekalian, malam ini kita ngobrol santai. Santai kan nggak harus buru-buru, tidak harus dengan gaya bahasa yang cepat, terus tidak berusaha memaksakan pemikiran. Saya ngobrol, saya bicara dengan Anda, diskusi dengan Anda dalam suasana yang saya sendiri pengen menikmati suasana santai. Durasi akan panjang, tapi kita nikmatin karena ini proses pembelajaran. Lama lo belajar soft skill, sampai saya harus berusaha mencari tahu basic dari soft skills itu apa. Soft skill itu adalah kemampuan non teknis yang ada di dalam setiap kita. Jadi kalau kita bicara soft skill, kita bicara kemampuan non teknis, berarti ada kemampuan teknis. Ya, dalam pencarian saya punya background pelatih. Lalu bagaimana untuk simplify the difficulties? Akhirnya formula saya adalah soft skill itu kalau kita bicara dari sini ke bawah, sifatnya personal. Kalau hard skill itu profesional, leher ke atas. Itu sih cara saya. Mudah-mudahan Anda baru saja terima sesuatu. Mudah-mudahan Anda ingat, leher ke atas profesional, leher ke bawah personal. Soft skills itu personal. Di sini pusatnya. Mengapa soft skills itu penting? Di UCLA itu sejujurnya saya lupa tahunnya, tapi itu ada kok di data. Dia itu meriset responden dan hasil risetnya sampai sekarang masih berlaku, membuktikan bahwa kemampuan non teknis soft skill ini ternyata menempati peringkat penting keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang di dalam dunia bekerja, dalam dunia profesional. 85% loh, 85% kemampuan non teknis itu mensupport teknis yang 15%. Soft skill itu karena berpusatnya di sini ke bawah ya. Kenapa juga itu dibilang bahwa itu sudah ada bersama kita semenjak kita kecil ya. Itu contohnya adalah kemampuan berbicara. Karena semenjak bayi kita bicara. Mulai menjadi serius di ruang pekerjaan adalah pada saat kita bukan lagi hanya sekedar berbicara, tapi berkomunikasi namanya ya. Berkomunikasi antar departemen, antar divisi, atasan, bawahan dengan yang selevel, dan bagaimana cara bersosialisasi, berkomunikasi dengan yang di bawah levelnya, terutama subordinate-nya. Terus juga bagaimana dengan orang di luar organisasi. Teknik komunikasi itu ternyata penting. Itu baru kita bicara teknik komunikasi yang bagian kecil dari soft skill, tapi ternyata dari UCLA itu menempatkan posisi komunikasi sebagai posisi terpenting di dalam riset dia. Jadi pada saat seorang punya kemampuan non teknis yang handal, saya punya contoh bagaimana pada saat teknik komunikasi ini tidak dilakukan secara baik ya, secara serius, dampaknya luar biasa.
Begini ceritanya, ada satu organisasi perusahaan bagus karyawannya di dalam pekerjaan, tapi secara nggak langsung itu berubah menjadi kelemahannya. Karena teknik komunikasi ternyata yang kelihatan sepele itu jadi salah. Mereka lupa bahwa manusia bukan mesin. Jadi pada saat segala sesuatunya itu disampaikan melalui surat edaran, via email, surat perintah, apapun sifatnya, sifat tugas itu disampaikan melalui sarana yang bersifat tulisan, itu powernya ternyata beda. Karena chemistry-nya itu ya hanya sebatas seolah-olah manusia itu dianggap mesin. Mulai terjadi tuh mereka-mereka yang jago di bidangnya saat data itu tidak terdistribusi dengan baik melalui teknik komunikasi yang baik, akhirnya semua pakai mesin ya. Saya bilangnya pakai mesin, itu hanya istilah, karena ada man, material, mesin, method, money, anggaplah mesin ya. Mulai timbul prasangka, saya udah kirim datanya, di sana bilang belum, saya belum menyelesaikan laporan ini, tapi dikira sudah menyelesaikan. Saya sudah buat ini, ternyata data itu belum sampai. Saya udah report ini, ada lagi, sudah sampai belum pesannya, saya malah belum terima pesannya. Apalagi pada saat kita nanti ngecek di handphone masing-masing, saya sendiri sudah mengaktifkan pakai voice note loh, artinya supaya chemistry saya itu bisa dirasakan langsung oleh si penerima pesan. Karena setiap alat komunikasi itu perannya beda-beda ya. SMS kan satu arah, WA pun satu arah, akhirnya saya email juga satu arah, yang dua arah itu kan diantara Telegram juga satu arah. Akhirnya di internet pun semua searah, kecuali yang memang kita komunikasi langsung. Kelemahan yang satu arah gitu, kadang-kadang kita perlu konfirmasi apakah dia sudah menerima pesan ini. Kalaupun sudah menerima, sebaiknya kita memastikan apakah pesan yang kita maksud sama dengan yang pesan yang dia terima. Begitu, akhirnya udah mulai tuh prasangka, dikira sudah kirim, dikira sudah terima pesan, lain segala macam. Pesannya A, ternyata B, ukuran sekian, terbaca sekian, tidak ada komunikasi atau ya, karena semuanya pakai mesin. Si bos juga akhirnya mengamati melalui report biasa ya, saya anggap itu bagian dari mesin juga. Dan percayakan Anda, akhirnya mulai timbul konflik satu persatu, dan sampai akhirnya rubuhlah urusan tersebut, bubar. Itu baru tragedi-tragedi kecil. Mungkin aja di perusahaan Anda atau Anda pribadi pun bisa mengalami hal yang sama. Itu berteknik komunikasi loh, banyak nanti kalau dikupas itu luar biasa efek komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu ilmu yang paling tua. Ilmu komunikasi biasa, komunikasi antar divisi itu ternyata terkait dengan karakter. Banyak, pada saat kita bicara karakter, itu manusia terbagi dari macam-macam. Nanti deh kita bahas pelan-pelan ya. Belum lagi pada saat kita lihat komunikasi di depan publik, business presentation di depan publik yang sifatnya memang untuk bisnis. Kalau komunikasi di depan publik sama nggak dengan komunikasi kantor? Beda. Komunikasi keluarga beda, dengan putra putri berbeda, dengan orang tua berbeda, dengan lingkungan pun berbeda. Saya dan Anda saat ini berkomunikasi pun berbeda, searah.
Public speaking mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Business presentation skill mempunyai strategi dan cara yang berbeda, banyak. Itu baru komunikasi. Terus kemudian kalau di dunia bisnis yang lain, kita akan ketemu dengan service excellence. Macam-macam, luar biasa. Apapun produk Anda, ternyata di ujungnya adalah service pelayanan. Karena produk semakin hari semakin mengikuti gerak kompetisi, perubahan zaman, perubahan kebutuhan, berubah terus. Tapi yang tidak berubah adalah bagaimana kita tetap melayani pelanggan seperti layaknya kita ingin dilayani. Service excellent. Orang-orang mengira service itu memberikan pelayanan ini, pelayanan ini segala macam. Karena melayani dengan pelayan itu udah berbeda. Melayani itu bagian dari kegiatan setiap kita. Kalau pelayan itu seolah-olah sudah menjadi bidang pekerjaan. Nanti deh kita akan bahas lebih detail. Service excellence, coaching and counseling. Coaching and counseling juga berbeda. Tapi kalau mau dikupas itu ya lebih detail tuh, itu ada 9 sampai 10 bidang keilmuan soft skill yang sudah mulai sepertinya diwajibkan di beberapa perusahaan di luar negeri. Karena itu penting. Bahkan ada di suatu negara tertentu, itu misalnya kita punya nama, name tag-nya ada di sini. Itu pakai kode FNIJ misalkan ya. Terus DKLY contoh ya. Itu nanti itu karena mencerminkan ini masing-masing apa tuh? Karakter. Nanti itu dibaca. Ditambah lagi itu bidang yang diperluas dari MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Padahal itu dasarnya dari tipologi manusia. Seperti itu. Manusia itu ternyata makhluk yang paling menarik untuk dipelajari. Manusia, termasuk Anda, termasuk saya, mempelajari diri sendiri itu paling sulit. Mengenal diri itu paling sulit. Satelit yang bagus luar biasa bisa mendeteksi kedalaman samudra, tapi belum tentu satelit yang paling hebat pun, yang semini apapun, bisa mendeteksi karakter manusia secara langsung. Susah. Manusia itu unik, berbeda. Karena kalau semuanya didesain sama, tentu mudah mengatur dunia. Nggak gitu aturannya. Begitu luasnya bidang soft skill. Nanti juga teman-teman bisa pelajari sedikit ya. Terus nanti kita akan diskusi. Anda boleh nanya kok, nanti di kolom di bawah ada kolom komen. Komen aja misalkan mau nanya apa mengenai soft skill. Nanti kita diskusikan. Kalau Anda suka ya berikan tanda like. Bagilah ke teman-teman jika dia ternyata mempunyai problematika yang kurang lebih sama. Dan mudah-mudahan melalui ini terjawab. Melalui diskusi seperti ini. Tapi ini baru pengantar, belum masuk ke diskusi inti. Durasi ini akan lama loh. Ini bukan durasi yang sifatnya wah dar-der-dor ya. Bukan itu. Ini memang kita ngobrol. Saya akan menemani Anda. Jadi ini film ini, channel ini bisa Anda buka pada saat Anda di kendaraan, menunggu teman, menunggu makan siang, setelah makan siang, jelang sore, atau di kendaraan pada saat perjalanan pulang. Didesain seperti itu acara ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan kembali ke bidang soft skill. Intinya soft skill itu berpusat di area, maaf saya ulang ya, leher ke atas atau leher ke bawah. Oh, jangan minta bukti, Anda harus merasakan sendiri. Karena soft skill itu adanya di sini, ya. Bagaimana
ilmu mengenal manusia, memahami manusia. Itu basic dari ilmu soft skill menurut apa yang telah saya pelajari selama ini. Kalau yang sifatnya teknikal ada di sini. Logik Anda karena terkait dengan strategi. Sebagai contoh hard skill itu bagaimana cara mengendalikan atau menguasai alat bantu kerja, laptop misalkan, handphone Anda, terus mesin laser, terus mesin potong, mesin cetak, macam-macam. Bahkan sampai termasuk Anda menguasai sarana komunikasi itu yang melalui internet segala macam, itu kemampuan teknis. Bisa dipelajari loh kemampuan teknis. Begitu masuk ke dalam sistem di kantor ya, orang itu akan langsung diminta untuk berkenalan, bersosialisasi, dan langsung running di sistem. Ada alat bantunya, nah alat itulah kemampuan teknis. Non teknis yang justru lebih penting, 85%. Karena pada saat 85% itu diungkap ke permukaan, baru nampak jelas bahwa ternyata seseorang bisa melakukan kegiatan, bisa melakukan aktivitas, bisa memastikan pekerjaan yang baik atau tidak, itu harus dipandu oleh manajer. Mungkin juga dia udah bisa melaksanakan tugasnya sendiri. Bisa aja kalau udah lama di bidang kerja itu, saya nggak tahu Anda udah bekerja berapa lama di bidang Anda, tapi tiba-tiba seolah-olah sudah kerja seperti ini dari pagi bangun tidur sampai pulang kantor udah tahu lah. Kalau gitu saya kerja tanpa persiapan, ya enggak lah, harus dengan persiapan. Reporting mesti, ya teknik memberikan report ada, karena siapapun dari Anda nanti para manajer tadi itu akan memberikan report ke atas secara hierarkis seperti itu. Sehingga kita akan bertemu apakah manajer tadi juga mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik. Kebanyakan orang lupa ya bahwa ternyata seorang manajer belum tentu seorang leader. Berbeda. Manajer orang yang bekerja melalui orang lain agar tugas itu tercapai. Getting things done through other people. Ya, itu terkait dengan menurut saya sistem dan alat. Tapi kalau leadership bagaimana memberikan pengaruh pada orang lain sampai orang lain itu bekerja secara baik, ada atau tanpa ada si leader tersebut. Saya jadi ingat satu cerita, ini analogi aja, nggak ada hubungannya tapi ini penting. Ada, ini di kelas saya sih, apa bedanya antara seorang leader dengan seorang petugas pemadam kebakaran? Ya beda lah, dari namanya aja udah beda. Satu leader ya, itu satu jiwa kepemimpinan yang ada di setiap kita. Pemadam kebakaran itu petugas, bukan itu maksudnya. Ini hanya mengantar ke suatu pemahaman tentang leadership itu sendiri, karena belum tentu Anda leader loh, garansi. Kalau Anda mendeklar Anda seorang leader, apakah Anda adalah leader yang baik? Karena belum tentu Anda merasa leader kalau ternyata yang Anda lakukan adalah managerialship. Karena bisa jadi salah persepsi bahwa dianggap leader adalah bos. Leadership beda dengan bossip, beda jauh. Di kelas biasanya nggak ada yang bisa jawab, ya jelas lah susah jawab karena ada di saya sendiri. Petugas pemadam kebakaran itu tugasnya memadamkan. Sampai ada istilah yang kita sering dengar, pantang pulang sebelum padam. Jalan, ada telepon, ada kebakaran sini, sana, padamkan di sana. Setelah apinya padam baru pulang. Gak lama ada lagi di sana, ke sana, padamkan di sana, lalu pulang. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba dalam satu waktu, kita nggak tahu nih, mudah-mudahan saya tidak ya, kebakaran di semua tempat di wilayah Anda, kebakaran di sini, kebakaran di sini, kebakaran di sini. Lalu bagaimana ngaturnya? Apakah dia dari sana sini, kan armadanya banyak? Nggak sebanding. Rata-rata nggak sebanding jumlah petugas pemadam kebakaran, ya, dengan kalau suatu saat terjadi kebakaran yang sifatnya besar.
habislah energi mereka untuk memadamkan satu tempat ke tempat lain. Karena memang itu tugasnya. Maka berbeda dengan seorang leader. Karena tugas leader adalah mencegah terjadinya kebakaran itu sendiri. Saya ulang, tugas leader adalah menjaga terjadinya satu resiko. Lalu apa? Memberikan pengaruh, mengingatkan seperti ini, mengarahkan seperti ini, menyadarkan seperti ini, dan membuat orang lain paham bahwa itu untuk kepentingan dia sendiri. Jadi seorang leader itu kadang-kadang nggak harus galak. Anda kenal Mahatma Gandhi? Saya nggak kenal. Dia mungkin seangkatan dengan kakek saya. Yang Mahatma Gandhi itu saat itu bisa mempengaruhi sampai akhirnya negaranya merdeka, India, tanpa harus dengan kekerasan. Banyaklah yang akan kita pelajari mengenai leadership, elemen-elemen apa aja dalam diri seseorang yang memang pantas diungkap sehingga dia tumbuh menjadi seorang leader yang baik, sekaligus seorang manajer yang baik. Harus match dua-duanya. Bisa saja seorang itu merasa saya seorang manajer yang baik, ternyata lemah. Sebab apa? Karena dia hanya memberikan arahan sebatas kerja, tapi mungkin hasilnya bagus, tapi kekeringan jiwa, kekeringan terjadi di subordinate-nya dari timnya. Ada juga yang tiba-tiba si leader ini memberikan tugas dengan cara santai, tapi hasilnya bagus. Banyak metodenya. Dari mana banyaknya? Ya kan saya juga emang pelatih leadership. Kita akan kupas satu persatu, itu baru leadership. Lalu sebenarnya soft skill itu apa sih? Balik lagi ke soft skill. Soft skill adalah kemampuan non teknis sebenarnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan pihak-pihak lain yang ujungnya adalah manusia juga. Bagaimana menjalankan tugas keseharian itu dengan sentuhan kemanusiaan, be a human kalau menurut saya sih, ya. Sekali lagi, coba masih ingat nggak kalau ini apa? Ini apa? Saya akan ulangi lagi. Layer ke atas adalah profesional, layer ke bawah adalah personal, dan personal itu soft skill. Intinya soft skill adalah hati Anda sendiri. Nah, di pertemuan obrolan berikutnya kita akan bahas satu persatu mengenai soft skill. Nanti ada itu di bawah pembahasan mengenai coaching and counseling, mengenai service excellence, mengenai negotiation skill, mengenai bagaimana bekerja dengan orang yang kurang baik menurut dia, pengenalan karakter, macam-macam. Tapi saya mau ajak diskusi ke arah yang lebih dalam. Kalau udah masuk ke arah yang lebih dalam ini, Anda kan saya minta berpikir keras, ya, berpikir dalam. Karena kan saya bahas itu intisari dari soft skill. Intisari dari soft skill itu sebenarnya apa? Itu adalah ikhlas. Di luar negeri belum ada loh sampai sekarang, belum pernah ditemukan intisari soft skill itu apa. Ikhlas. Kalau ikhlas itu apa? Menarik ya. Kita istirahat sejenak, ya, perhatikan posisi dulu. Kita akan mulai lagi sebentar. Ikhlas itu apa? Don't go away. Masih di channel ini, Soft Skills with Me. Ikhlas. Ikhlas adalah satu ilmu tertinggi yang banyak dicari oleh orang. Ikhlas. Bentar ya. Balik lagi. Tadi aku lihat sebentar itu hasil rekaman tadi sekilas. Pada saat duduk ini gendut ya. Iya kan, semua kalau duduk begini nyender begini kan jadi melengkung, perutnya membulat. Tapi memang sih kayak gue mulai gendut deh. Gak seksi lagi.
So kecil loh, Bay. Tutupin lah. Ini. Oh, udah, yuk kita bahas untuk apa? Ikhlas. Biarinlah kelihatan bener juga nggak apa-apa. Ini ketekuk blek ya, oke. Tegak, Bay. Iya. Nggak pakai kacamata jadi begini. Teman-teman gue sering pakai kacamata loh. Ya, terus gue paksain supaya nggak pakai kacamata, ngelawan, lebih tepatnya sih menolak tua. Ya, kita bahas lagi. Iya, kita sampai di pembahasan yang dicari banyak orang, mungkin pun Anda mencarinya juga. Ikhlas. Ini ada beberapa poin yang saya catat. Tapi poin pertama dari soft skill sesungguhnya adalah ikhlas itu sendiri. Ikhlas itu apa sih? Nah, mendefinisikan ikhlas itu agak rumit karena seolah-olah ikhlas itu dikaitkan dengan unsur spiritual. Setiap agama membahas ikhlas dari sudut persepsi yang berbeda. Lalu ikhlas itu sebenarnya apa? Definisinya juga deh. Bahagia itu juga apa? Sukses itu juga apa? Kalau kita bilang tadi di sini profesional, di sini personal, maka naikin dikit lagi ya peringkatnya. Yang di sini adalah sifatnya objektif, dan sini subjektif. Nah, ketiganya tadi ikhlas, sukses, bahagia itu sangat subjektif. Setiap orang mendefinisikan dengan caranya masing-masing. Dan yang lebih parahnya, pada saat mendefinisikan tersebut kita akan sampai pada hal yang sifatnya objektif, yaitu ukuran, size, volume, macam-macam lah istilahnya lah. Apakah itu ikhlas? Enggak begitu. Seru ya. Jadi kalau selama Anda bilang, oh itu orang itu kaya, belum tentu, ya, belum tentu dia bahagia. Karena kekayaan yang satu akan ketemu dengan kekayaan berikutnya lagi. Jadi orang akan mengejar terus kekayaan lebih, dan kekayaan lebih yang lainnya. Wajar nggak? Lalu orang itu bersembunyi di balik kata-kata klise, itu kan manusiawi. Anda aja yang munafik seolah-olah nggak butuh uang. Butuh lah, semua juga butuh. Bedanya adalah bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana pula cara memanfaatkannya. Oke, baik. Ikhlas, bahagia, sukses. Sampai saya juga tanya, kalau udah ketemu definisi bahagia dan sukses, ikhlas, apakah Anda sudah bahagia? Apakah Anda sudah sukses? Apakah Anda sudah ikhlas? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu. Baik. Kalau gitu ikhlas itu apa? Nah, ikhlas menurut saya adalah memberikan tanpa membandingkan. Karena kalau kita sudah mulai melakukan sesuatu, memberikan sesuatu dengan membandingkan, maka kita akan masuk ke zona tidak ikhlas itu sendiri, karena kita sudah mulai mengukur. Setiap kita mempunyai ukuran yang berbeda-beda, ukuran kehidupan yang berbeda-beda, ukuran permasalahan yang berbeda-beda, ukuran solusi yang juga berbeda-beda. Semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Nah, ada satu contoh begini, zaman dulu ya, saya sempat ada semobil dengan rekan. Tiba-tiba lewat sampingnya, ini terkait dengan ikhlas. Ya, dia salah satu teman saya yang memang mengeluh itu sudah menjadi hal yang tidak disadarinya. Itu menjadi satu kebiasaan, mengeluh ya. Complain man. Mengeluh ya. Saya inform ke dia, boleh berhenti nggak bro? Sebentar.
pinggir jalan ya. Kenapa? Gue pengen nanya ke pemulung itu, karena di pemulung itu dia bawa gerobak, ada istrinya dan ada anaknya dalam gerobak itu. Ini lepas dari modus ya, atau memang kan ada beberapa yang mencari tiba dari orang lain juga begitu supaya memberikan semacam sedekah. Tapi yang kita lihat kasusnya nggak begitu. Kita anggaplah dia oke, memang kondisinya seperti itu. Ngapain berhenti? Ya gue mau nanya, dia ikhlas nggak hidup seperti ini? Lalu saya nengok ke dia, mukanya langsung menajam, mengeras. Maksud lu apa sih, Bay? Bro, selama gue bergaul sama lu selalu mengeluhkan apa yang sudah Tuhan berikan. Gue cuma mau nanya ke dia ngeluh nggak mengenai kehidupan. Dia langsung diem. Maksud lu nyindir gue, bukan nyindir lu. Gue mau ngasih pembelajaran ke gue juga tentang makna ikhlas. Belum tentu orang yang di dalam sana, yang bawa gerobak, anaknya di situ, ada istrinya juga di situ, gerobak pemulung biasa, itu tidak lebih bahagia dibanding dirimu yang naik mobil mewah saat ini, dingin, kita dengerin musik, joknya juga nyaman. Ya, dia diem, tapi nggak kena pendekatan seperti itu ke dia, karena memang satu, saya tidak bersifat untuk membuat dia atau merubah dia menjadi kenal dengan ikhlas itu sendiri, karena dia punya persepsi yang berbeda tentang keikhlasan itu. Belum sampai tahap ikhlas dia, orang dia dalam posisi mencari penghitungan perbandingan sukses dengan teman-teman yang lain. Karena dalam pemikiran dia sukses adalah uangnya banyak, mobil bagus, istri cantik, penampilan berkelas, jalan-jalan berkelas, rekening bank banyak, teman-teman juga orang-orang yang berkelas semua. Tapi itu kan terserah dia. Biarlah itu jadi pembelajaran buat saya. Akhirnya benar dia masih seperti itu, dan saya justru yang belajar untuk memahami kehidupan. Jadi antara hidup dengan kehidupan itu berbeda. Oke, kita lihat kembali ke ikhlas. Ada suatu contoh gini. Pernah nggak kalau atau Anda membayangkan besok pagi tiba-tiba Anda bangun, kulit wajah Anda jadi hijau kayak Hulk? Atau mungkin Anda membayangkan nggak kalau misalkan mungkin Anda cacat? Tidak seperti ini. Yang sifatnya itu, bayangan itu di luar dugaan Anda, ekspektasi Anda, harapan Anda, apa perasaan Anda. Nah itulah. Bahkan ya kita sih, saya maaf kalau menyinggung ya, tapi saya informasikan ada juga lagu yang mengarah pendidikan supaya kita tuh memikirkan mengenai eksistensi diri. Contoh gini, mungkin beberapa di antara Anda tahu lagunya. Liriknya begini: tak ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, Anda lebih tahu lah ya. Lalu saya bilang begini ya, ke diri saya sendiri untuk menasihati sendiri ya. Kita ini sempurna, setiap kita tuh dilahirkan sempurna. Hidup kita adalah anugerah ini, raga kita adalah yang terbaik menurut Tuhan, menurut Sang Pencipta, bukan menurut Anda. Bahkan kebutaan itu adalah sempurna menurut Sang Maha Kuasa. Anda bisa tanyakan kepada Stevie Wonder sebagai contohnya. Anda juga bisa tanyakan kepada Andrea Bocelli contohnya. Jadi menurut saya, pada saat mulai membandingkan dengan yang lain, mulai timbul ketidakikhlasan, tumbuhnya tuh kecewa. Ada yang mulai memaki kehidupan, memaki suasana, memaki kondisi, menyesali lah tepatnya lah.
Padahal dia nggak tahu bahwa itu semua adalah cara Sang Maha Kuasa untuk mendidik saya, mendidik Anda, supaya memahami eksistensi keberadaan dirinya. Ikhlas menerima apa yang diberikan Sang Maha tanpa membandingkan. Ya, saya sebenarnya punya rumusan ya, tapi saya akan sampai pada satu pertanyaan gini: apakah yang baik selalu benar? Apakah yang salah selalu buruk? Pertanyaan itulah akan membuka gerbang banyak hal. Anda bisa ulang kok dalam hati Anda sekarang ini, Anda bisa ikuti saya. Apakah yang baik selalu benar? Apakah yang salah selalu buruk? Pada saat Anda selami, pada saat Anda maknai, Anda akan bertemu dengan satu hal yang fatal sifatnya, yaitu persepsi. Apa itu persepsi? Perception, it's about perception. Mata Anda. Maka sesungguhnya pada saat kita lihat di area mata, kita ngeliat dunia, itu terjadilah ukuran-ukuran segala macam, termasuk telinga. Semuanya ada di sini objektif. Pada saat kita bicara ikhlas, terima aja. Lihat kondisi di luar, kita bisa bertanya, apakah yang baik selalu benar, apakah yang salah selalu buruk? Jawabannya adalah relatif. Subjektif. Relatif itu ya subjektif. Bisa aja Anda makan dengan makanan yang biasa, merasa lebih nikmat dibanding di tempat yang berkelas. Mungkin suasana hati sedang tidak nyaman. Bisa saja sebaliknya, punya pasangan yang memang cantik, kehidupan berkelas, semuanya oke, tapi Anda juga bahagia. Nah, itu bagus. Harapannya seperti itu. Bergeraklah ke situ. Jadi nanti mungkin habis mendengarkan diskusi di channel ini, diskusi searah ini, mungkin saran saya segera terpola deh apa yang ingin Anda lakukan di dalam hidup ya. Kalau saran saya sih, maknai dulu, lalu gapai apa itu sukses, apa itu bahagia. Tapi awalnya adalah ikhlas. Apakah yang baik selalu benar, apakah yang salah selalu buruk? Terus saya ketemu diagramnya, rumusannya pun ada. Sejauh ini saya bilang benar. Oke, kita lihat satu kuadran ya. Kuadran bagi 4 begini. Tapi itu sebetulnya garis yang pertama begini ya, horizontal ini adalah garis hubungan kita dengan orang lain, dengan alam. Ini adalah garis kita dengan vertikal ini dengan Sang Maha Pencipta. Nanti ketemu di tengah-tengahnya terus satu titik. Nah, itu titik itu yang kita cari. Itu titik ikhlas. Nol itu apa? Ada rumusannya. Ya, sekarang kita lihat begini, kita garis tengah, kita buat kuadran. Kalian lihat dari mana nih? Dari sana ya. Oke. Sini plus, sini minus. Sini minus, sini plus gitu. Ya. Apakah yang baik? Kalau yang plus ya, oke, kanan sayanya, apakah yang baik selalu benar? Ternyata tidak. Maka sampai satu ketika ada beberapa motivator yang bilang, be positif, be positif. Anda pernah dengar kan? Be positif. Lalu kita balik bertanya, apakah benar positif itu selalu baik? Bukankah positif itu mendekati ke arah sombong, takabur? Coba Anda pelajari baik-baik. Stay positif, positif yang apa, yang seperti apa, positif terhadap apa. Itu saya tidak menelan kalimat itu mentah-mentah. By the way, background saya pun seorang motivator. Nanti akan saya ungkap mengapa saya memotivasi dari innernya dulu, baru dunia luarnya. Lalu sisi
negatif. Apakah kondisi seseorang yang negatif itu membuat orang itu selalu negatif? Jawabannya enggak lah. Banyak tokoh yang awalnya adalah dari orang yang punya karakter yang tidak baik. Banyak juga orang yang dari kondisi tidak baik. Sebagai contoh, pernahkah Anda punya sahabat yang dulunya adalah musuh Anda? Pernahkah Anda merasa punya teman yang ternyata dulunya adalah orang yang Anda suka omongin? Apakah yang salah? Apakah yang buruk selalu salah? Jawabannya adalah relatif. Itu dikaitkan dengan kehidupan Anda semua seperti itu loh. Apakah kalau orang udah kaya itu akan selalu baik? Belum tentu. Coba tanyakan kepada Michael Jackson kalau beliau masih ada ya. Kaya loh dia, tapi kita sama-sama tahu bagaimana hidupnya. Itu banyak lagi yang lain contohnya. Kita tanyakan juga di sisi yang lain ya, ada beberapa tokoh di Indonesia ya, saya ambil contoh ya. Anda pernah dengar Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijogo? Dulunya dia itu apa? Lalu setelah pada masa proses pembelajaran tingkat tinggi, dia menjadi apa? Itu ya contoh yang memang ada di kita, dibanding saya harus bawa contoh dari luar negeri ya. Ini yang ada di tanah Nusantara sendiri. Terus ada lagi garis ke atas vertikal. Itu udah bicara mengenai dosa. Dosa itu apa? Pahala itu apa sesungguhnya? Nanti kita akan buka. Saya punya definisi sendiri mengenai dosa. Dosa adalah apa yang Anda tahu, tapi Anda pura-pura tidak tahu, lalu melakukan. Jadilah dosa. Dosa kepada apa sih? Bisa aja dosa kepada masyarakat, kepada negara, kepada orang lain. Tapi sesungguhnya dosa itu adalah bahwa Anda tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Jadi kesalahan yang memang Anda sendiri tahu. Lalu kalau tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Itu yang tadi, basic dari komunikasi. Harusnya disampaikan. Ada metode dan cara penyampaiannya yang baik. Pakailah cara penyampaian yang baik. Supaya apa? Anggaplah pada saat kita memberikan informasi pada orang lain, sebatas saran, maka setidaknya orang itu sudah mempunyai warning bagi dirinya sendiri ya. Kalau saya sih, kalau tahu saya sampaikan, jangan pura-pura nggak tahu. Kecuali kalau dia tidak mau, dia menolak, baru terpaksa, ya sudah, dia memilih seperti itu. Kaitannya dengan ikhlas. Dosa itu apa? Pahala itu apa? Kita lihat yang paling bawah, yang paling dosa paling banyak. Suatu saat Anda akan bertemu dengan cerita bahwa ada wanita dari kalangan yang sangat negatif. Baiklah, beliau pelacur ya. Itu dijadikan surga karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan di padang pasir. Saya nggak tahu dia beribadah bagaimana, tapi karena sentuhan gerak hati dia memberikan itu minum air itu ada di kolam, di sumur ya, di padang pasir, dan dia harus berjuang untuk ke dasar sumur untuk minum. Lalu pada saat naik dia lihat anjing sedang menjelurkan lidahnya karena kehausan. Dia turun lagi, terompahnya yang dari kayu itu dia pakai untuk tempat air, digigit, dibuat dia disajikan ke si anjing yang kehausan tadi. Dan itu hanya sebagai contoh bahwa ternyata wanita itu dijadikan surga. Kita nggak bicara mengenai ibadah dia seperti apa, kita nggak bicara mengenai dosa dia seperti apa, karena pun kita tidak punya hak untuk mengukur dosa seseorang. Apa Anda? Nggak ada ya, jadi biarkan saja ya. Termasuk lebih baik Anda mengukur ke dalam Anda sendiri. Read your own score. Nggak perlu kita membaca skornya orang lain. Banyak yang seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuding bahwa orang itu begini. Sudah ada tugasnya masing-masing. Kalau dia urusan dengan negara, dengan institusi, dengan lembaga hukum terkait, pasti yang menentukan salah atau benarnya ya yang berkewajiban, yang punya kewenangan, termasuk pula di kantor. Terus kita lihat yang di atas, yaitu tadi dosa itu ya. Kalau yang di atas, saya selalu membawa
membawa apa analogi, tapi ternyata analogi itu penting. Salah satu golongan orang yang terpedaya nomor satu adalah guru. Pada saat dia berucap salah, semua ikut salah, sehingga pada saat dia berbicara, ada baiknya dia berpikir dulu siapa ini yang berbicara. Apakah Tuhan berbicara melalui lidah dia, atau emang dia mau menyampaikan sesuatu supaya mendapatkan popularitas. Ya ada juga sih ujung-ujungnya uang, pengaruh. Dan di level atas itu yang luar biasa, karena seolah-olah dia bersabda mewakili Tuhan. Tidak, sudah ada yang bidangnya khusus. Kita kenal dengan para rasul, para nabi itu khusus. Bagaimana dengan Anda? Saya nggak tahu apakah Anda termasuk yang seperti itu. Maksud saya, tidak perlu mengklaim salah dosanya dia, karena itu memang udah ada yang berhak. Ya ampun, jatuh. Masih on.